Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Beri
kasih untuk salib-Mu Bapa. Yes, Lord. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kaulah yang baik Tuhan. Kami tak dapat balas Tuhan Yesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this love, Lord. Hallelujah. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. What is the Lamb? What is the Lamb? Seated on the throne. Hallelujah. Christ
lakukan hanya dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan, adalah pilihanku, adalah pilihanku. Kita mau angkat pujian ini, katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini Tuhan, mau hidup hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak mau kompromi Tuhan. Kami tak mau kompromi dengan dosa Tuhan Yesus. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah, katakan, adalah pilihan kami. Adalah pilihan-Mu, ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan kami. Adalah pilihan, katakan, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hidup seperti-Mu. Allah mati. Tidak ada kata-kata yang lebih mengerikan daripada dua kata itu. Sang sumber kehidupan itu sendiri, seseorang yang tidak akan pernah bisa mengenal tidak akan pernah bisa merasakan apa yang namanya kematian. Bukan cuma mati, tetapi mati dalam keadaan terhina, hancur lebur, luluh lantak, dan memalukan. Pengorbanan Yesus itu tidak boleh kita anggap sepi, saudara-saudara. Yesus mati itu sebuah paradoks yang sangat tidak masuk akal. Sang sumber kehidupan itu sendiri mati supaya kita yang harusnya mati bisa betul-betul hidup. Tidak ada penghinaan yang lebih parah daripada penghinaan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang katanya mengikut Yesus, yang katanya warga kerajaan surga, tetapi gaya hidupnya, tabiat hidupnya, instingnya, nalurinya persis seperti orang dunia.
Seolah-olah kalau kita terus melakukan hal itu, seolah-olah kita seperti meludahi pengorbanan Yesus dan menyiram kotoran ke mukanya yang sudah tidak terbentuk, teronggok-onggok, tergantung di atas kayu salib. Itu yang membuat ucapan orang-orang yang ketika menyambut Yesus masuk ke Yerusalem berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, yang mereka hendak menjadikan dia raja. Tetapi kemudian hanya dalam hitungan hari, segala puji-puja, segala pujian, penyembahan, pengagungan, segala ibadah, segala bakti itu bisa berubah menjadi teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Menjadi teriakan, saya tidak kenal dia, kami tidak kenal dia, saya tidak mau ada urusannya dengan dia. Itu penghinaan yang paling parah yang bisa kita lakukan sebagai orang yang mengaku sebagai Kristen. Itu sebabnya naluri banyak orang ketika mengikut Tuhan hanya supaya bisa meraih kesenangan hidup tanpa sadar bahwa kehidupan yang betul-betul hidup adalah hidup yang sudah mati. Banyak orang kan rela hidup dan siap mati, tetapi kita sudah mati supaya kita bisa hidup. Banyak orang merasa hidup, padahal sejatinya mereka cuma mayat-mayat hidup yang kelihatannya hidup padahal mati. Walking, living zombies yang mereka kelihatan hidup, tetapi sebetulnya sedang berjalan makin hari makin mendekati kebinasaan kekal. Karena hanya orang Kristen yang sudah benar-benar mati sajalah, yang sudah mati bagi dosa, mati bagi keinginan-keinginan diri, mati bagi keinginan-keinginan dunia, mati bagi keinginan dan hasrat daging, adalah orang yang betul-betul sudah mengalami hidup yang sesungguhnya. Siapakah orang-orang ini? Mereka adalah orang-orang Kristen yang dibenci oleh orang-orang dunia karena hidup mereka yang tidak normal di mata dunia. Dan akhirnya teriakan Hosana, Hosana itu pun seketika berubah jadi teriakan salibkan, salibkan dia. Karena mereka tidak sadar. Mereka tidak mengerti bahwa inilah tujuan, inilah ambisi kedatangan Yesus. Bukan supaya hidup menerima segala kemewahan dan kemuliaan, tetapi mati supaya Anda bisa dimuliakan. Yohanes 10 ayat 17-18, Tuhan Yesus berkata begini, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi ketika Yesus dengan rela hati memberikan nyawanya, bukan supaya untuk mati selamanya, tetapi supaya hidup selama-lamanya. Dan hidup selama-lamanya itu diserahkan juga bagi saudara dan saya. Ayat 18. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kalau kita pikir Yesus mati mengenaskan karena cambuk Romawi, karena tentara Bait Allah yang menangkap dia di Taman Getsemani, karena 12 jam dia dipermalukan, disiksa, dihina, diludahi, ditampar, dipukul. Dan kita berpikir dia berjam-jam tergantung di kayu salib karena paku tentara Romawi yang besar itu yang menahan dia di sana. Bukan. Sekalipun tidak ada paku Romawi, sekalipun tidak ada tentara yang tangkap dia, sekalipun tidak ada orang Farisi, orang Yahudi yang mencoba menyalibkan dia, sekalipun tidak ada orang yang berteriak salibkan, salibkan dia, Yesus akan tetap serahkan hidupnya di Getsemani, seret salibnya naik ke Golgota, dan tertahan berjam-jam di sana. Karena dia lakukan itu oleh sebab cintanya buat saudara dan saya. Atas kerelaannya. Tidak ada satupun manusia yang bisa bunuh dia. Tetapi dia hidup betul-betul untuk mati. Supaya kita yang harusnya mati bisa betul-betul hidup. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Banyak orang kecewa. Penduduk Yerusalem kecewa. Karena ternyata kedatangan Yesus tidak sesuai dengan impian, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Yesus tidak datang untuk memuaskan segala impian, segala hasrat duniawi mereka. Sebaliknya justru Yesus datang untuk mati. Jagoan kok mati. Orang-orang Yahudi berkata, lihat tuh, Tuhannya orang Kristen malah mati, memble. Sama seperti orang-orang beragama lain yang menghina kematian Yesus. Allah kok mati. Katanya juru selamat, kok mati. Jika engkau juru selamat, jika engkau anak Allah, itu kan hinaan orang Yahudi.
selamatkan dirimu, turun dari salib. Padahal untuk itulah Yesus datang. Ini teladan, saudara. Pengorbanan Yesus bukan cuma sebuah cara untuk menebus dosamu, tetapi gaya hidup Yesus, pengajaran Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib adalah teladan Yesus yang harusnya ditiru oleh orang-orang yang dengan gagah berani melabeli dirinya sebagai Kristen, pengikut Kristus, bahkan ditaruh di KTP kita. Jangan cuma jadi label. Kristen itu apa sih? Kristen itu adalah orang-orang yang hidupnya meneladani, mengikuti ajaran dan teladan Yesus. Orang-orang Kristen yang hidupnya tidak wajar. Banyak orang Kristen kepingin mengalami keajaiban hidup bersama Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak ngerti hidup yang ajaib di dalam Tuhan itu seperti apa. Hidup yang ajaib itu adalah hidup yang dimulai dengan kematian supaya kita betul-betul mengalami kehidupan. Ini kan tidak normal. Ini kan tidak sesuai dengan naluri kita. Ini tidak sesuai dan tidak normal di mata orang dunia. Tetapi sesungguhnya inilah yang normal di mata Allah. Inilah new normal yang harusnya terjadi dalam hidup ciptaan yang new. Dalam ciptaan yang baru, dalam hidup orang Kristen yang lahir baru. Inilah kenormalan yang baru. Betul, abnormal kata dunia. Tidak normal. Tetapi yang normal itu begini. Bukan memakan korban, tetapi siap berkorban bagi Tuhan dan sesama. Siapa yang mau mengikuti guru begini? Gurunya, kalau saya bangga jadi orang Kristen. Kenapa saya bangga? Karena Yesus tidak pernah mengerahkan tentara. Yesus tidak pernah mengadakan perang demi establish religion. Demi membangun sebuah agama, lantas membantai orang yang tidak seiman. Tidak pernah. Yesus tidak pernah capai posisi injak orang demi dapatkan ambisi. Tidak pernah. Yesus cuma pimpin orang dengan tindakan, dengan teladan, dengan ajaran, dengan kasih, dengan kuasa. Dan bahkan puncak dari semua pelayanan Yesus adalah hidup yang dikorbankan. Puncak pelayanan Yesus adalah kematian yang mendatangkan kehidupan. Ini yang harusnya membuat hidup kita menjadi ajaib, saudara. Menjadi tidak normal di mata dunia, tetapi yang normal ini. Ini yang normal di mata Allah. 1 Korintus 1 ayat 18 bilang begini. Pemberitaan tentang salib ini yang sedang saudara dengar ini, yang kita rayakan hari ini, adalah kebodohan. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, ini adalah kekuatan Allah. Ini adalah power Allah. Power di mananya apa kata orang? Power kok juru selamatnya mati. Power kok jalan hidupnya siap untuk berkorban buat sesama. Kok orang Kristen diajar Tuhan Yesus, diajar Tuhannya, diajar gurunya untuk jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jika ada orang mau mengambil baju kita, jubah kita, kasih juga luarannya. Mengambil baju, kasih juga luarnya. Jika ada orang maksa kita berjalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Semangat berkorban. Ini mah orang bodoh. Betul, bodoh kata orang dunia. Semangat ajaran salib itu bodoh. Tidak masuk akal. Tetapi yang benar yang ini. Kelihatannya tidak normal, kelihatannya ajaib. Tapi sungguh-sungguh ini betul-betul ajaib. Buat setiap orang yang ngerti bahwa kita dipanggil untuk hidup melawan arus. Biarkan orang yang harusnya binasa, termasuk bukan cuma orang dunia, termasuk orang-orang Kristen duniawi, mendengar pengajaran seperti ini, melihat logo salib, lambang salib, orang nggak ngerti. Orang Kristen duniawi nggak ngerti bahwa semangat kekristenannya sejati adalah semangat penyangkalan diri. Ini kan sebuah kebodohan. Ketika orang dunia sekarang sedang sibuk dengan ajaran untuk self-love, cinta diri, nanti ujung-ujungnya selfish. Sementara semangat salib, semangat yang kita rayakan dalam pengorbanan Yesus dalam Jumat Agung, bukan self-love, tetapi selfless. Selesai dengan diri. Bukan semangat cinta diri, tetapi semangat selesai dengan diri. Mati bagi diri sendiri, dan hidup bagi Allah dan sesama. Itulah hidup yang betul-betul hidup. Sedangkan orang Kristen yang tidak mengerti ini, Alkitab bilang, bukan saya yang bilang, bodoh. Bodoh. 1 Korintus 2 ayat 14 juga mengatakan hal yang sama. Tetapi manusia duniawi, termasuk orang yang ngakunya Kristen tetapi pikirannya duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu, pemberitaan tentang salib, semangat untuk mati supaya kita mengalami kehidupan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan.
Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan orang-orang yang duniawi, yang tidak rohani, termasuk orang yang ngakunya Kristen tetapi tidak rohani. Suka mendengar khotbah-khotbah tentang kemakmuran, tentang berkat, tentang kiat-kiat sukses dalam kehidupan, kiat-kiat bisnis, bagaimana kiat-kiat untuk mencintai diri, bagaimana untuk menerima diri. Bagus, saya nggak bilang itu salah. Bagus. Tetapi kalau itu terus yang jadi goal kita, itu terus yang kita mau dengarkan, itu terus yang kita mau khotbahkan, itu terus yang menjadi asupan gizi rohani kita, jangan heran kalau satu kali Yesus akan berkata, "Nyah daripadaku, aku tidak kenal kamu." Perhatikan deh, kalau ada pembicara import diundang, bikin seminar atau bikin kelas-kelas yang bicara tentang kuasa supranatural, kiat-kiat bagaimana mendengar suara Allah, bagaimana mengaktifkan kuasa profetik dalam hidupmu. Rame. Karena semua orang suka kejar kuasa. Sementara Yesus jelas dalam Matius 7, sekalipun seseorang itu punya kuasa, mengusir setan sekalipun, menyembuhkan orang sakit sekalipun, tetapi kalau dia belum pernah betul-betul mengerti semangat salib, semangat penyangkalan diri, semangat mati bagi diri, hidup bagi Allah, hidup dalam hidup yang baru, Yesus jelas berkata, "Nyah dari hadapanku, aku tidak kenal kamu." Aku tidak kenal kamu. Ini yang membuat hidup Kristen yang memahami kebenaran ini menjadi hidup Kristen yang bukan cuma rohani, tetapi Kristen yang ajaib. Memang sebuah keabnormalan di mata dunia, sebuah keajaiban, sebuah keanehan. Tetapi kita tahu di mata dunia aneh, di mata Bapa ini yang normal. Di mata dunia tidak normal, ini yang normal. Di mata dunia mungkin nggak genah, tetapi kita tahu ini ajaib. Kita percaya pada berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, seperti yang kita rayakan hari ini. Tetapi buat kebanyakan orang yang semangatnya masih agamawi dan duniawi, kan Yesus ini bukan superhero yang keren. Superhero kok ditangkap, panutan kok dipenjara, panutan kok dijebloskan dalam hukuman mati. Karena berita tentang salib dan berita tentang Injil adalah sebuah kebodohan buat orang yang akan binasa. Bahkan nanti kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus dari orang mati. Itu sebuah kebodohan. Hah? Masa iya? Loh iya, jelas kuburnya kosong, saudara. Makanya yang menjadi implikasi dari orang Kristen yang mengerti bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang dimulai dari kematian bagi diri, kematian bagi dunia, dan hidup bagi Allah, akan membuat hidup kita menjadi hidup yang ajaib di mata dunia. Hidup yang tidak normal membuat kekristenan kita menjadi ajaib. Sementara hidup yang normal menurut mata dunia adalah hidup yang tidak normal di mata Allah. Orang dunia akan mencintaimu, orang dunia akan mengasihimu, orang dunia akan suka nongkrong denganmu, bertegur sapa denganmu, berhubungan bisnis denganmu, karena kau bisa diajak serong, bisa diajak mencong-mencong, bisa diajak tidak jujur, enak. Tetapi di mata Allah, Anda sedang melakukan kebodohan yang paling bodoh. Sama seperti orang Kristen yang KTP-nya saja Kristen, tetapi hidupnya biasa-biasa dan suam-suam kuku. Bisa nyanyi Yesus ajaib, ajaib apanya? Ajaib apanya? Sudahkah Yesus merubah hidupmu dan hidupku? Sudahkah Yesus sungguh-sungguh mendatangkan keajaiban itu dalam gaya hidupmu dan hidupku? Hidup Kristen yang ajaib, yang mengerti semangat berkorban dari Yesus, bahwa hidup yang sesungguhnya harus dimulai dari kematian, mengerti prinsip kenosis. Ini implikasi yang pertama. Hidup yang ajaib itu adalah hidup yang kenosis, hidup yang dikosongkan supaya betul-betul berisi. Karena hanya hidup yang kosong yang betul-betul bisa diisi. Kalau saya perhadapkan kepada saudara sebuah gelas, gelas yang berisi sudah tidak bisa diisi lagi. Apapun yang diisikan kepadanya akan tumpah keluar. Sebaliknya, gelas yang kosong, bejana yang kosong, botol yang kosong, itu yang bisa diisi. Nah, orang Kristen yang betul-betul mengosongkan diri seperti teladan yang ditunjukkan Yesus dalam Filipi 2 ayat 5-8 yang dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Yesus yang adalah Allah sendiri bukan cuma turun jadi manusia hamba,
turun jadi manusia hina. Tetapi di Alkitab ditulis kosong, kino. Jadi kino. Jadi kosong, empty. Jadi nggak bernilai. Bukan cuma dari Allah jadi bukan Allah. Bukan cuma dari Allah jadi manusia. Tetapi dari Allah jadi nothing. Orang Kristen yang mau dipakai Tuhan hanya orang Kristen yang bisa menjadi nothing. Hanya orang-orang yang sudah mati, yang sudah digerus Allah habis, yang sudah nol, yang sudah jadi nothing, baru bisa dipakai Allah jadi something. Selama kita masih merasa diri kita something, di mata Allah you are nothing. Karena hanya orang yang betul-betul sudah merasa dirinya nothing, baru bisa jadi something di hadapan Allah. Belajar dari Yesus. Orang Kristen yang betul-betul murid Yesus akan memfotokopi hidup dan ajaran Kristus. Orang Kristen yang tidak mau mendengar, melakukan, dan meneladani hidup Yesus yang dicontohkan, Injil yang dituliskan, firman yang diberitakan oleh perjanjian baru. You have no right, you have no business calling yourself Christian. Anda tidak punya hak, Anda tidak punya urusan, saya tidak punya urusan ngaku diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Mungkin kita pengikut Lucifer, mungkin kita pengikut guru-guru motivasi, mungkin kita pengikut psikiater-psikiater profesional yang hanya, which is good ya, saya tidak memarahi profesi-profesi itu, which is good, tetapi kalau mereka hanya bisa membawa Anda kepada penerimaan diri, pengakuan diri, dan tidak akan pernah bisa membawa diri Anda kepada penyangkalan diri, itu loh semangat salib. Itu semangat salib. Kenapa mimbar-mimbar Kristen sudah diisi dengan kiat-kiat dan motivasi-motivasi ala dunia yang sama sekali pemberitaan tentang salib itu sudah dirampas dari mimbar Kristen. Kita berdoa, saudara. Satu kali gereja kita kalau Tuhan izinkan punya gedung, punya rumah ibadah yang tetap. Tentu tidak serta-merta, saudara, duit jatuh dari langit. Rumah Tuhan adalah beban bersama dari umat Tuhan. Seperti ketika Daud mengumumkan kepada rakyat Israel, maka mereka semua urun rembuk. Urun rembuk, memberikan persembahan, berkorban, menjual harta benda mereka supaya tabut Tuhan punya rumah kediaman. Dan kalau sampai itu terjadi, kerinduan saya adalah kita akan pasang salib yang gede sekali. Bukan sebagai simbol agama, tetapi satu sebagai proklamasi kepada dunia bahwa di situ anak Allah mati sebab dosamu dan dosaku. Dan salib itu yang kedua menjadi reminder kita bahwa semangat kekristenan itu adalah semangat penyangkalan diri. Semangat mati bagi diri. Jalan kematian bagi diri adalah jalan kehidupan yang sesungguhnya. Ini kan tidak sesuai dengan semangat zaman, tidak sesuai dengan semangat dunia ini. Sangat bertolak belakang, sangat paradoks sekali. Orang Kristen sejati akan mengejar dirinya, akan berjuang sampai dirinya tidak punya ambisi apa-apa lagi selain mengejar kerajaan Allah dan melakukan kehendaknya serta menuntaskan misi Allah bagi dunia lewat hidup kita. Itu kan yang Yesus katakan, aku datang untuk memberikan nyawaku guna mengerjakan misi Bapa. Dari situ baru kita ngerti. Ketika Yesus bilang, aku datang untuk menyerahkan nyawaku supaya aku menerimanya kembali, ketika Paulus berkata hal yang sama. Makanya dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Namun si Asaf nih masih hidup nih, masih bernyawa. Saya divonis mati, nggak mati-mati nih. Tetapi bukan Asaf lagi yang hidup, melainkan Kristus, Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam tubuh ini, dalam daging ini, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai Anda jadi Kristen mengerti ayat ini dan mengaplikasikan ayat ini sebagai kematian bagi diri dan hidup bagi Kristus, Anda tidak pernah betul-betul hidup. Anda cuma mayat hidup, yang kelihatannya hidup, tapi tidak pernah betul-betul hidup. Dan sesungguhnya sedang berjalan dalam kematian, menuju kematian kekal. Ini kan hal yang tidak enak didengar oleh semangat daging orang-orang yang masih kepengen beragama guna mendapatkan keuntungan di bumi ini. Ini kan yang ditawarkan oleh dunia. Dan sayangnya ini yang juga ditawarkan dari banyak mimbar Kristen. Celakalah setiap mimbar, setiap pemberita firman
yang menawarkan kepada jemaat Tuhan apa-apa yang ditawarkan oleh setan. Celaka saya kalau saya menawarkan hal-hal yang setan tawarkan dalam percobaan padang gurun kepada anak Allah. Celaka. Kolose 3 ayat 1-10 mengingatkan kita, mulai ayat 1 saya baca. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang Kristen sejati, saudara, sudah tidak memikirkan lagi pusing perkara-perkara bumi ini, perkara duniawi ini. Mau kaya, mau populer, mau terkenal, mau punya jodoh, mau menonjol, udah nggak pusing. Kalaupun dia kaya, kalaupun dia terkenal, kalaupun dia populer, tujuannya cuma satu, jelas, untuk memuliakan Allah dan untuk menuntaskan amanat agung, supaya lewat prestasi kita, kemakmuran kita, keberhasilan bisnis kita, keberhasilan studi kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, popularitas kita, dunia kenal Injil. Itu loh yang tidak dimengerti banyak orang Kristen. Saya ini kayak pendeta frustasi, saudara, karena kami yang betul-betul mengkhotbahkan apa yang Yesus ajarkan. Seperti orang-orang gila yang sedang melawan arus zaman. Dan ini tidak disukai oleh orang-orang yang telinganya terbiasa oleh semangat zaman ini. Ayat 3, Kolose 3, ayat 3. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pertanyaannya adalah, Anda sudah mati atau Anda masih hidup? You are pretty much alive or you are already dead in Christ. Kalau kita diomongin orang lantas kita tersinggung. Kita tidak dianggap lantas kita tersinggung. Kita pelayanan lantas kita tidak diapresiasi. Kita berbuat baik lantas orang yang kepadanya kita berikan kebaikan dan pertolongan tidak mengingat jasa kita. Terus kita marah, terus kita terluka, terus kita sedih, kita nangis. Anda belum hidup. Anda belum mati. You are still pretty much alive. Karena setahu saya, kalau setiap kali saya ke pemakaman, ada mayat di peti mati, mau dicubit maupun ditempeleng, mayatnya akan diam. Karena mayatnya sudah mati. Orang yang hidupnya tersembunyi dalam Kristus Yesus, kata Alkitab, kata ayat yang kita baca, adalah orang-orang yang reaksi dagingnya dan naluri dagingnya sudah mati. Kita sudah tidak lagi bisa bereaksi terhadap orang yang melakukan bullying terhadap kita, verbal bullying atau physical bullying, atau orang yang melupakan kita, menghina kita, atau apapun, segala yang manusia lakukan yang jahat-jahat terhadap kita, kita sudah tidak bereaksi. Bahkan segala yang manusia kejar dalam dunia ini itu sudah tidak memikat hati kita lagi. Kalau kita masih terpikat dengan itu semua, kemungkinan besar kita belum betul-betul mati dalam Kristus. Kenapa sih ini penting? Karena ayat 4 bilang begini, apabila Kristus yang adalah hidup kita, lihat, orang yang mati dalam Kristus adalah orang-orang yang betul hidup dalam Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, banyak orang sibuk nih, pandemi, Tuhan Yesus mau datang. Memang Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus datang mau ngapain, saudara? Mau ngapain? Ada orang yang takut sekali ketika dengar Yesus mau datang. Pertanyaan saya, kenapa kamu takut? Selama ini kamu berarti belum betul-betul mati buat Tuhan. Masih hidup buat dagingmu, hidup buat duniamu, hidup buat ambisi-ambisimu. Lantas kalau Kristus datang mau ngapain? Memangnya mau apa? Kalau Kristus menyatakan diri kelak, kamu pun, kata ayat ini, akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Wah, bayangin saudara, ketika saudara dipanggil, misalkan, Saudara Tono, dipanggil di hadapan segala malaikat, segala penghuni surga, segala nabi-nabi dan segala orang-orang kudus dari segala abad, zaman, dan bangsa. Menyaksikan Tono dari Kelapa Gading atau Saudara Dwi dari Bekasi. Dipersilakan untuk menerima kemuliaan dari Allah Bapa. Wah, semua orang yang tidak terhitung, semua malaikat, triliun-triliunan malaikat melihat engkau dimuliakan. Ketika Yesus datang, anak Allah datang, kita yang selama ini mati bagi Tuhan, mati bagi dunia, hidup bagi Allah, dimuliakan. Tidak semua orang Kristen, tidak semua orang yang mengaku Kristen. Orang Kristen yang lahir baru itu semangatnya ini. Hidupnya sudah tersembunyi dalam Kristus. Ini hanya akan dinikmati oleh orang Kristen yang hatinya sudah tertambat ke surga. Yang hatinya sudah pindah ke surga, tidak lagi terikat, tertambat dengan percintaan dan perjinahan, perselingkuhan cinta dengan dunia ini. Ini kan perselingkuhan, saudara. Kalau kita mengaku kita mencintai Allah,
Tetapi kemudian ada Lucifer yang mengikat hati kita, ada dunia yang mengikat hati kita. Ini kan namanya selingkuh. Tidak boleh ada orang ketiga dalam hubungan cinta ini, saudara. Orang Kristen yang sudah mati buat Tuhan itu orang Kristen yang sudah mematikan segala nafsu dan ambisinya. Karena itu, kata ayat 5, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan, bunuh segala yang duniawi. Bukan redamlah, bukan kurangilah, melainkan matikanlah. Matikanlah. Ini membutuhkan usaha yang betul-betul serius. Anda harus perkarakan ini dengan sungguh-sungguh. Ini bukan jadi sesuatu yang insidental, bukan jadi sesuatu yang musiman, bukan jadi sesuatu yang hanya Anda akan serius lakukan ketika mendengar khotbah Jumat Agung seperti ini. No, ini adalah upaya tiap hari bangun pagi, ingat aku sudah mati, aku harus mati bagi Yesus dan hidup bagi Yesus. Kalau Anda tidak serius memperkarakan ini, jangan harap Anda sampai. Enggak, saudara. Matikan. Berarti kalau saya mau masuk surga, saya harus usaha untuk mematikan keduniawian saya, mematikan segala hasrat duniawi saya. Berarti usaha saya yang membuat saya masuk surga. Salah lagi kan? Bukan usaha kita yang membuat kita masuk surga. Kita diselamatkan dan kita dibaharui. Kata Alkitab, diberikan hati dan roh yang baru, yang menciptakan hasrat-hasrat keinginan yang baru. Diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik, kata Alkitab. Ini bukti dari orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan. Jadi keseriusan mengerjakan kematian daging ini, kematian duniawi ini, adalah bukti nyata dari orang-orang yang bukan akan diselamatkan, tetapi sudah diselamatkan. Kalau pergumulan ini, usaha yang serius ini, Anda gemes setiap kali Anda, aduh kelepasan marah, aduh kelepasan ngomongin orang, aduh kelepasan luka hati, aduh kelepasan cinta diri, aduh kelepasan egois, ada kelepasan sesuatu yang duniawi, aduh kelepasan cinta dunia, kelepasan cinta harta benda, kelepasan cinta popularitas. Kemudian Anda marah, Anda bergumul dengan kelepasan Anda itu, dan Anda betul-betul menyesal. Itu bagi saya menunjukkan bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengalami kelahiran baru, yang menciptakan hati dan pikiran yang baru. Ayat 6. Kenapa harus dimatikan? Ayat 5, apa yang harus dimatikan? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang semua sama dengan penyembahan berhala. Anda berkata bahwa, Pak, saya udah nggak nyembah patung. Pak, saya udah nggak ke dukun. Saya udah nggak ke paranormal. Saya sudah tidak pakai opo-opo. Saya sudah tidak pakai jampi-jampi. Saya sudah tidak baca horoskop. Saya sudah tidak baca ramalan bintang. Saya sudah tidak pergi ke Kwamia. Tetapi Anda masih melakukan hal-hal yang duniawi tadi. Anda sedang melakukan penyembahan berhala. Anda dan saya sedang melakukan penyembahan berhala. Jika dalam hidup kita ada yang lebih kita cintai daripada Tuhan. Apa itu? Bisa jadi posisi kita, harta benda kita, pasangan kita, anak kita, diri kita, nyawa kita, hobi kita, drama Korea yang kita suka tonton, budaya-budaya dunia yang instead of copying Christ, bukannya kita memfotokopi Yesus, kita memfotokopi dunia sehingga kita makin sukar dibedakan dengan orang dunia. Cara berpikir kita, cara bersikap kita, cara berpakaian kita, cara joget kita, sama-sama sensual, sama-sama seksual, sama-sama flirty seperti orang dunia. Itulah berhala kita. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan merasa dirimu sudah Kristen kalau pergumulan batin ini, pergumulan batin yang sedih terhadap keduniawian kita dan betul-betul tiap hari bergumul bagaimana hidup menyenangkan Allah. Kalau ini belum pernah ada dalam hatimu, dalam dirimu, pergumulan batin ini tidak terjadi dalam dirimu, engkau orang yang akan menerima murka Allah. Engkau bukan orang yang sudah Kristen sebetulnya. KTP-mu boleh Kristen, tetapi sejatinya engkau tidak. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, ayat 7. Kita kan juga dulu begitu, saudara. Anda kalau ketemu saya 30-40 tahun lalu mungkin ngeri, saudara. Sekalipun saya harus berkata hari ini saya belum sempurna. Tetapi saya dulu begitu ngeri, saudara. Ngeri, begitu, wah ngeri. Jelek sekali tabiatnya. Tetapi sekarang, kata ayat 8, buanglah semuanya ini. Apa yang harus dibuang? Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan
manusia lama serta kelakuannya. Menanggalkan manusia serta kelakuannya itu mati yang benar-benar hidup. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara-saudaraku, matikanlah. Ini membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh serius. Jangan cuma nyanyi seperti lagu yang kita nyanyikan. Aku tak mau mendukakan hatimu, tidak mau melakukan hal-hal yang dapat dukakan hatimu. Tetapi secara mulut kita nyanyi begitu, tetapi dengan tindakan kita, dengan kecenderungan hati kita, kita melakukan hal yang sebaliknya. Omong kosong. Omong kosong. Memang tujuan keselamatan apa sih? Supaya Anda kaya. Yang jomblo jadi punya jodoh. Yang sudah menikah jadi punya anak. Yang miskin jadi kaya. Yang sakit jadi sembuh. Yang di bawah jadi di atas. Dari ekor jadi kepala. Cuma itu kan yang dikejar banyak orang hari ini. Cuma itu kan yang dikejar kebanyakan orang. Cuma itu kan yang diajarkan oleh banyak penyesat. Hasrat-hasrat. Naluri-naluri hal-hal yang Lucifer tawarkan. Keselamatan sejati itu bukan cuma lolos dari api neraka, lolos dari murka Allah, tetapi lolos dari jerat ini. Lolos dari percintaan dunia, lolos dari perbudakan dosa dan perbudakan hasrat dunia. Itu loh kematian terhadap manusia daging, kematian terhadap Asaf Immanuel, siapapun namamu sebut. Dan betul-betul mengenakan kehidupan manusia baru yang diubahkan menurut gambar Sang Khalik itu. Memiliki kodrat ilahi, tabiat, karakter sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang menyandang status sebagai anak-anaknya raja segala raja. Berarti kita pangeran dan putri-putri kerajaan Allah. Ini kan berarti kita harus mengenakan karakter bangsawan-bangsawan sorga. Jangan punya jadi orang Kristen dengan karakter yang receh. Kita bukan pengemis dunia, kita bangsawan kerajaan surga. Kalau kerajaan Allah di-establish di dunia ini, statusmu apa? Receh, pengemis, atau anak Allah, bangsawan-bangsawan itu. Oleh sebab itu, dalam kekristenan kita, tujuan hidup kita hanya surga. Perjuangan hidup kita sehari-hari adalah bagaimana mengembalikan karakter kita, tabiat kita sesuai dengan rancangan Allah Bapa yang semula. Dan tidak ada tujuan hidup yang lain selain itu dan selain menuntaskan misi Allah bagi dunia. Tidak ada yang lain. Makanya dalam Matius 6, saudara, Tuhan Yesus kan katakan, mulai ayat 19, jangan kumpulkan harta di bumi, ngengat karat merusaknya, pencuri membokarnya. Saya tidak larang Anda nabung, deposito, beli asuransi. Tidak larang, saya pun lakukan itu. Tetapi sekarang saya tanya, Anda nabung di mana? Anda beli asuransi mana yang betul-betul secure? Kalau asuransi sebesar Jiwasraya, Asabri saja bisa makan uangmu dan tidak jelas kembalinya kapan. Ayo. Oh, Pak, kalau begitu investasi saya emas. Saya tidak larang Anda beli emas. Kalau Anda punya uang, belilah. Tetapi kalau tambatan hatimu di situ, pencuri bisa mencurinya. Orang bisa merampoknya. Dan kalau ada perang dunia ketiga, saudara, di tengah perang, tidak peduli seberapa banyak emasmu, seberapa banyak uangmu, nggak ada artinya itu. Mata uang mengalami devaluasi, tidak ada nilainya sama sekali. Tetapi kumpulkan, kata Tuhan Yesus, bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat, karat tidak merusaknya, pencuri tidak bongkar serta mencurinya. Kalau kita masih luka hati kita dengan hinaan orang, dengan kehilangan posisi, kekurangan follower, kekurangan popularitas, tidak diakui orang, tidak diapresiasi orang tidak hargai kita. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan, jual demi pekerjaan Tuhan dan kita merasa kehilangan. Ayat 21 menjelaskan di mana hati kita sebetulnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Kalau kita merasa sedih, patah semangat, air mata bercucuran karena kita kehilangan hal-hal tadi, hatimu tidak tertambat di surga, sayang. Hatimu tertambat di dunia. Hatimu tertambat di harta. Kalau saya menangisi segala uang, segala posisi, segala harta yang hilang dari hidup saya karena keputusan saya untuk memilih jalan salib yang sepi dan terjal ini, hati saya tidak tertambat kepada Yesus. Omong kosong saya pakai baju pendeta begini. Dan ini bukan cuma berlaku untuk pendeta, untuk setiap Anda yang ngakunya Kristen. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak ada. Untuk apa kita jadi Kristen?
Jadi orang Kristen itu tidak bisa mengabdi sama uang dan Tuhan, sama dunia dan surga, sama iblis atau Yesus. Pilih. Pilih, jangan hina pengorbanan Yesus yang kita rayakan hari ini. Sebentar kita akan pecahkan roti, minum anggur. Jangan hinakan dia dengan perzinahan rohani, dengan orang ketiga dalam hubungan cinta ini. Jangan ludahi Yesus. Jangan salibkan Yesus lagi, cukup sekali. Jangan salibkan Yesus dengan tabiat kita yang tidak kunjung berubah, dengan natur kita yang tiap hari melukai dia. Jangan. Jangan. Kalau kita sudah memahami ini, saudaraku, maka kita sudah mati buat Tuhan, maka kita sudah tidak pusing lagi. Hidup ini dalam kemewahan atau di rumah kontrakan atau kos-kosan, sudah tidak pusing. Sekalipun, saya harus kasih catatan, sebagai kepala keluarga, kita bekerja keras. Sebagai anak muda, kita kejar masa depan. Kita raih semua itu. Tetapi apapun kondisi kita hari ini, itu tidak mengganggu sukacita kita selama kita betul-betul hidup mengerjakan misi Allah dan hidup benar mengenakan tabiat Allah. Maka kita tidak pusing. Punya kendaraan atau tidak punya kendaraan, kaya atau miskin, nikah atau tidak, udah punya anak atau tidak bisa punya anak, populer atau tidak populer, dikagumi, dihormati atau tidak pusing. Bahkan sudah nggak pusing ketika kita direndahkan orang, difitnah, diejek. Sudah tidak punya waktu lagi. Orang Kristen yang sudah mati buat dirinya, orang Kristen yang sudah mati buat dunia, sudah tidak punya waktu untuk tersinggung. Sudah tidak punya waktu untuk marah. Sudah tidak punya waktu untuk terluka, untuk bawa-bawa perasaan. Udah tidak punya waktu untuk baper. Orang Kristen sejati sudah tidak punya waktu untuk baper. Kalau kita jadi Kristen atau kalau saudara jadi pelayan, lantas ada bergabung dalam sebuah pelayanan, sebuah gereja, lantas dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, lantas mau undur. Anda gagal jadi Kristen yang dewasa. Anda gagal mengalami hidup yang ajaib. Sebab itu ayo matikan perasaan kita. Jangan glorify feeling, jangan muliakan feelingmu, jangan muliakan perasaanmu. Muliakan Kristus. Muliakan Kristus. Tuhan kita bukan perasaan kita, Tuhan kita Kristus Yesus. Semangat salib itu semangat selfless, bukan self-love. Dan implikasi yang kedua dari orang Kristen yang mau mati supaya mengalami hidup, sehingga hidupnya ajaib. Abnormal kata orang dunia, tetapi hidup yang ajaib di mata Allah adalah hidup yang sesungguhnya akan membuat Anda dibenci oleh orang-orang dunia. Orang Kristen sejati yang sudah mati bagi Allah, hidup bagi Kristus, adalah orang-orang Kristen yang dibenci oleh orang-orang duniawi dan orang-orang Kristen duniawi. Dibenci. Kalau Anda heboh, banyak orang heboh hari ini mau akhir zaman. Saya berharap Tuhan segera datang supaya selesailah tugas saya. Tetapi kalau Tuhan belum datang, saya masih harus menggiring saudara untuk siap menyambut kedatangannya. Tetapi kalau Anda sibuk berpikir dan merasa bahwa ini adalah akhir zaman, dalam Matius 24 mulai ayat 7 Tuhan Yesus ngajar gini, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bencana bertambah terus. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kalau orang benci saudara karena saudara, kalau orang benci Asaf karena Asaf, itu lain soal. Itu berarti ada yang salah dengan kita. Tetapi kalau orang benci kita karena Yesus, karena status Kristen yang kita sandang, karena gaya hidup Kristus yang kita kenakan, karena tabiat ilahi, tabiat Kristus yang kita kenakan, yang kita perjuangkan setiap hari, kita dibenci karena hidup kita yang saleh, kita dimusuhi karena hidup kita yang kudus, kita dimusuhi karena hidup kita yang dianggap aneh, tidak mirip dengan orang-orang dunia. Disitulah kenormalan yang sesungguhnya. Kamu harusnya dibenci oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus. Bukan cuma dibenci loh. Siap-siap untuk disiksa dan dibunuh demi jalan salib. Demi jalan salib. Kalau jemaat mula-mula mengalami itu, siapa bilang Anda tidak akan mengalami itu? Kalau Yesus guru kita mengalami itu, Tuhan Yesus bilang sama seperti guru, demikian juga murid. Lihat tandanya ayat 10. Banyak orang akan murtad, akan saling menyerahkan dan saling benci. Berapa banyak orang ketika mengalami kesulitan murtad,
dan rela korbankan saudara seiman demi kenyamanan diri. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang jadi dingin. Di tengah resesi, di tengah pandemi, lihat, perhatikan. Siapa yang betul-betul mempraktekkan kasih, jadi Kristen sungguhan, dan siapa yang punya semangat selamatkan diri masing-masing. Bodoh amat sama orang lain. Mau mati, mati. Mau nggak makan, nggak makan. Nampaknya di mana? Bukan di tengah kenyamanan, di tengah kesusahan. Saya bahagia mendengar kabar bahwa banyak jemaat yang di tengah kesusahan malah berbagi. Tetangga ada makanan apapun yang ada di rumah, dipersilakan untuk tetangga makan sama-sama. I love you. Saya bersyukur buat jemaat-jemaat hebat seperti Anda yang betul-betul mati bagi diri dan hidup bagi Yesus. Saya bangga. Saya mengasihi saudara. Saya sayang sama saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Orang Kristen yang betul-betul mati bagi dunia dan hidup bagi Allah sampai garis akhir. Ini orang-orang yang betul-betul diselamatkan oleh salib. Ada yang salah dengan hidup kekristenan kita jika selama perjalanan hidup kita jadi murid Yesus, dengan setia menghidupi ajaran-ajaran Yesus, kita tidak pernah mengalami penolakan, tidak pernah dibenci oleh orang-orang dunia. Ada yang salah dengan kekristenan kita. Ada yang salah dengan gaya hidup kita. Ada yang salah dengan cara kita bersosmed. Ada yang salah dengan cara kita bekerja. Ada yang salah dengan cara kita studi. Ada yang salah dengan cara kita pacaran. Kalau bagi orang-orang dunia kita dianggap normal, berarti di mata Allah Anda dan saya tidak normal. Kalau sama-sama kita sukai apa yang dunia sukai, tonton apa yang mereka suka, tonton tontonan yang Allah benci, mereka suka, kita suka. Lagu-lagu yang Allah benci, mereka suka, kita suka. Gaya joget yang, gaya berpakaian yang flirty, yang seperti orang cabul. Gaya joget yang sensual, yang dunia suka, yang Allah benci, tapi kita suka, bahkan kita lakukan. You have no business calling yourself Christian. Anda tidak punya hak sebut dirimu Kristen. Karena kalau sampai kita diterima oleh dunia, tidak pernah dibenci oleh orang dunia, tidak pernah ditolak oleh dunia, ketakutan saya yang paling besar adalah jangan-jangan kita telah menjadi sedemikian mirip dengan dunia, sehingga bagi orang-orang dunia, kita sudah tidak bisa dibedakan dengan mereka. Kita sama dengan mereka. Mengapa kita, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang hidupnya ajaib, dibenci oleh orang-orang yang duniawi? Ini adalah tanda murid Kristus yang sejati. Ini tanda murid Kristus sejati. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, jangan kamu kasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau kita masih mencintai dunia ini, mencintai segala gemerlapnya, segala kemuliaannya yang pudar sinarnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Kalau kita masih berjuang untuk menjadi seperti orang dunia, diterima oleh orang dunia, makin mirip dengan orang dunia, disukai oleh orang dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Ayat 16, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari dunia semangat itu, kawan. Dari dunia semua khotbah-khotbah model begitu, kawan. Dari dunia semua ajaran-ajaran itu. Bukan berasal dari Bapa. Emang kenapa, Pak, kalau saya ikut kejar hasrat yang dunia tawarkan? Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang lenyap. Dunia ini akan dilenyapkan, dimusnahkan. Bukan cuma dengan air bah, tetapi dengan api. Rasul Petrus menuliskan bahwa unsur-unsur dunia pun, unsur dunia sampai proton, neutron, sampai nukleus yang paling kecil akan dimusnahkan dengan api. Kemegahan dunia, peradaban manusia yang hebat-hebat ini. Segala kemegahan dunia yang Anda lihat di media sosial yang orang bisa pamer ini itu, lenyap. Kenapa kita suka kejar yang lenyap, tetapi tidak kejar apa yang kekal? Hai kamu orang-orang yang tidak setia, kata Yakobus 4 ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?
Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita mirip dengan dunia, kita kejar apa yang dunia kejar, kita hasratkan apa yang dunia hasratkan, kita jadi sama seperti orang dunia, kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Tidak peduli, sekalipun kita Kristen, Anda musuh Allah. Kalau ada orang yang jadi musuh dalam hidup kita, musuh yang paling mengerikan bukan petinggi, bukan pejabat, bukan orang populer, orang terkenal, bukan artis, bukan orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kejayaan, bukan orang yang punya kekuatan tubuh fisik, bahkan bukan orang yang kita kasih, bukan. Musuh yang paling ngeri yang kita bisa temui dalam hidup ini adalah kalau Allah jadi musuh kita. Anda mau lari kemana itu? Anda mau selamatkan diri kemana kalau Allah jadi musuh kita? Jangan kamu menyangka, kata ayat 5, bahwa kitab suci dengan alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayo berubah dong, saudara. Ayo mati. Mati bagi keinginan dunia. Dan tidak lagi mau mendukakan Allah. Jangan itu cuma jadi lagu. Makanya Roma 12 ayat 1-2, karena itu ibadah yang sejati itu adalah persembahkan tubuhmu. Tubuh kita, segala aspek hidup kita. Tubuh fisik kita. Tubuh jiwa roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu loh kebaktian yang benar itu, kebaktian yang sejati, ibadah yang sejati itu, kata Roma 12 ayat 1. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, kata Roma 12 ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Mindset kita harus berubah. Yang tadinya self-love jadi selfless. Yang tadinya dunia jadi surga. Hati kita harus tertambat ke sana. Ayo berubahlah. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, dan apa yang menjadi kehendak setan dan dunia. Bisa bedain. Kenapa banyak orang Kristen nalurinya tidak mampu membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, mana keinginan Yesus, mana keinginan setan, dan harus butuh bapak-bapak rohani, kakak-kakak rohani, penasihat rohani, hamba Tuhan untuk menasihati dia, dan kepekaan itu belum kunjung muncul dalam hidupnya. Ini kan aneh, saudara. Aneh sekali. Aneh betul. Saya akan tutup dengan ini, Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Lewat ayat ini kita baru ngerti ayat yang dengan sok seringkali kita kutip perkataan Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Tetapi hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. For me to live is Christ, to die is gain. Kan aneh. Ini berlawanan dengan semangat dunia. What? To die is gain. Memperoleh keuntungan, mendapatkan adalah jalan yang diperoleh ketika kita bersedia untuk mati. Bagi dunia mati, bagi diri dan hidup bagi Kristus. Keuntungan model apa ini? Inilah keuntungan yang benar. Inilah keajaiban itu. Inilah hidup Kristen yang ajaib. Kalau Anda mau hidup, Anda harus berani mati supaya Anda benar-benar hidup. Orang Kristen yang kenosis, yang kosong. Orang Kristen yang merasa hidupku bukannya aku lagi. Aku bukan Asaf, aku bukan siapa-siapa. Tidak peduli seberapa banyak harta, posisi, jabatan. Tidak peduli lagi. Tidak peduli. Saya berjumpa, saya diberikan anugerah oleh Tuhan bisa ketemu banyak orang-orang hebat seperti ini. Sekalipun mereka kaya raya, sekalipun mereka pejabat tinggi, sekalipun mereka orang-orang terkenal, tetapi hatinya sudah nol, sudah kenosis, sudah mengosongkan diri seperti Kristus, mengambil rupa hamba, hidup jadi servant, melayani Tuhan dan sesama, jadi pelayan. Dan orang-orang begini akan dibenci oleh orang-orang dunia dan orang-orang Kristen duniawi. Tetapi orang-orang begini adalah orang yang kata pujian zaman dulu, ya untungku besar bila Yesus milikku. Untung besar. Ayo berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup Kristus, dan kalau aku mati itu keuntungan bagiku. Bukan mati meninggal, tetapi mati bagi diri. Dan mati di jalan salib, mati karena hidup mengerjakan amanat agung. Itulah keuntungannya sesungguhnya.
Mari kita teduhkan hati kita. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tak mau kompromi Tuhan. Kami tak mau kompromi dengan dosa Tuhan Yesus. Tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Pilihan kami. Kepala keluarga di rumah yang sudah menyiapkan roti dan anggur, bagikan roti sekarang. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang menjadi teladan saya. Tubuh Yesus yang dicambuk, tubuh Yesus yang disiksa, tubuh Yesus yang berkorban sampai mati adalah teladan saya. Untuk saya mati bagi diri, mati bagi keinginan diri, mati bagi ambisi pribadi, mati bagi impian pribadi, mati bagi keinginan dunia, dan hidup untuk menuntaskan kehendak Allah Bapa. Dan dengan roti ini, saya ikrarkan, saya proklamasikan persekutuan saya, ikat janji saya dengan tubuh Kristus yang mati, supaya kematian tubuh saya, supaya kematian daging saya membuat saya beroleh hidup yang benar-benar hidup yang kekal. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus. Pindahkan anggur ke tangan kanan saudara. Angkat tinggi melebihi kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang tertumpah di kayu salib sebagai penebusan buat semua kebrengsekan saya, buat semua pemberontakan saya terhadap kekudusan Allah, buat semua dosa saya. Dan oleh darah Yesus dan oleh anggur ini, saya diingatkan untuk tidak lagi mendukakan hati Allah, untuk tidak lagi mendukakan pengorbanan Yesus, dan untuk hidup hati-hati, hidup sesuai dengan keinginan Allah, hidup sesuai dengan firman. Karena oleh darah Yesus, saya diampuni, saya dimerdekakan, dan saya dijamin hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Kita minum sama-sama. Dari semua hal yang kita bisa beri dan persembahkan kepada Allah, seberapa talenta, seberapapun banyak waktu, seberapapun banyak harta yang kita bisa persembahkan, persembahan yang paling harum kepada Allah adalah hidup yang dipersembahkan mati di atas mezbah Allah, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat seraya kita menyerahkan hidup kita menjadi persembahan yang agung buat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami seraya mempersembahkan sekali lagi segala hasrat kami, segala impian kami, segala keinginan-keinginan kami. Mulai hari ini kami mau bersatu. Kami identikan kematian Yesus yang
paku yang dicambuk di kayu salib, kami identikan diri kami bersama-sama dengan kematian Yesus. Bukan cuma Yesus disalib, kami juga disalib. Bukan cuma Yesus dihina, kami juga dihina. Bukan cuma Yesus dicambuk, kami juga dicambuk. Karena kami sudah berkata selesai dengan semua keinginan dunia, dengan semua apa yang dunia puji dan puja, dengan semua apa yang dunia kejar. Kami mau kejar untuk menyukakan hati-Mu. Tak ingin dukakan Engkau lagi, Tuhan. Mari saudara-saudara, arahkan wajahmu ke surga. Angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Aku berdoa kiranya keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus Yesus di dalam kematiannya betul-betul telah bukan cuma menyelamatkanmu, tetapi menyalibkan segala kedaginganmu, supaya engkau dan saya dimuliakan pada saat kedatangannya, dan betul-betul beroleh kebangkitan kekal dan hidup yang kekal dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati.